Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini, kita itu bakal bahas salah satu topik dalam pengaplikasian sistem linear, yaitu polynomial interpolation atau interpolasi polinomial. What is polynomial interpolation? Nah, jadi teman-teman, interpolasi polinomial itu adalah sebuah metode yang digunakan buat mencari fungsi polinomial yang melalui sejumlah titik data yang sudah diketahui. Bayangin kita punya beberapa titik pada bidang koordinat dan kita mau bikin sebuah garis atau kurva yang tepat melewati semua titik tersebut. Nah, fungsi atau kurva yang melewati semua titik itu bisa kita cari dengan cara membentuk sistem persamaan linear di mana tiap titik itu bakal ngasih satu persamaan. Nah, sistem tersebut kemudian bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, sehingga kita dapetin deh nilai koefisien polinomialnya. Nah, berdasarkan teorema 1.9.1, jika kita memiliki n titik yang berbeda di bidang x, y, di mana setiap nilai x-nya juga berbeda, maka selalu ada satu polinomial berderajat n-1 yang melewati semua titik tersebut. Nah, dengan kata lain, kalau kita punya tiga titik, kita bisa bikin polinomial berderajat 2. Kalau kita punya 4 titik, nah kita bisa bikin polinomial berderajat 3, dan begitu seterusnya. Jadi semakin banyak titik data yang kita punya itu, polinomial yang kita hasilin bakal jadi semakin kompleks karena derajatnya akan meningkat. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan polynomial interpolation dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Nah, cara menentukannya ini memerlukan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan jumlah titik n yang kita ketahui. Artinya di sini kita bisa menghitung berapa banyak x, y yang sudah kita miliki. Karena dari jumlah titik inilah derajat dan bentuk polinomial interpolasi bisa kita tentukan. Yang kedua, kita memasukkan titik-titik yang diketahui x1, y1, x2, y2, x3, y3 sampai xn, yn ke dalam bentuk sistem persamaan linear. Yang ketiga, kita ubah sistem persamaan tersebut menjadi bentuk matriks yang diperbesar A, Y, di mana A adalah matriks koefisien dan Y adalah matriks kolom hasil. Matriks koefisien A ini akan berisi pangkat dari XI, sedangkan matriks Y berisi nilai YI. Yang keempat, kita lakukan serangkaian operasi baris elementer dengan metode Gauss-Jordan untuk mengubah matriks augmentasi menjadi bentuk esalon baris tereduksi. Yang kelima, setelah matriksnya kita ubah, kolom terakhir atau kolom hasil dari matriks augmentasi yang baru akan berisi nilai-nilai dari koefisien polinomial yang kita cari, yaitu A0, A1, A2, sampai AN. Nah, yang terakhir terbentuklah polinomial interpolasinya, yaitu PX sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat tambah sampai n-1 x pangkat n-1. Lalu di contoh 6 akan dicari polinomial kubik yang melalui titik 1,3, 2,-2, 3,-5, 4,0, di mana interpolasi polinomialnya dengan metode Gauss-Jordan. Karena ada 4 titik yang akan digunakan sehingga interpolating polinomialnya berderajat 3, sehingga bentuk Px-nya adalah sebagai berikut dan koordinat X dan Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Lalu nyatakan tadi dalam bentuk matriks yang diperbesar sehingga didapat sebagai berikut. Lalu akan dibuat entry-nya menjadi 0 pada kolom 1 yang di bawah pivot dengan melakukan baris kedua dikurang baris ke-1, baris ketiga kurang baris ke-1, baris keempat dikurang baris ke-1. Setelah didapat entry 0 pada kolom pertama, buat juga entry 0 pada kolom kedua di bawah pivot dengan melakukan baris ketiga dikurang 2 kali baris kedua, baris keempat dikurang 3 kali baris kedua. Langkah selanjutnya, kita akan buat satu utama di baris ketiga. Baris ketiga kita bagi dengan 2. Lalu kita akan buat 0 pada kolom ketiga di bawah satu utama. Baris keempat kita kurangi dengan 6 kali baris ketiga. Kita buat satu utama di baris keempat. Baris keempat kita bagi dengan 6, lalu kita buat semua entry selain satu utama menjadi 0 di kolom keempat. Baris ke-1 kita kurangi dengan baris keempat.
Baris kedua kita kurangi dengan 7 dikali baris keempat. Lalu baris ketiga kita kurangi dengan 6 kali baris keempat. Selanjutnya, kita akan membuat semua entry selain satu utama menjadi 0 di kolom ketiga. Baris ke-1 akan dikurangi baris ketiga, dan baris kedua dikurangi 3 kali baris ketiga. Lalu kita buat semua entry selain satu utama menjadi 0 di kolom kedua. Baris ke-1 dikurangi baris kedua. Sehingga didapatlah bentuk matriks eselon baris tereduksi. Dan dari matriks tersebut dapat disimpulkan bahwa A0 sama dengan 4, A1 sama dengan 3, A2 sama dengan min 5, dan A3 sama dengan 1. Sehingga interpolating polinomialnya adalah Px sama dengan 4 plus 3x min 5x kuadrat plus x pangkat 3. Dan grafiknya akan tampak seperti gambar berikut. Jadi untuk nomor berikutnya pada soal ini, kita diminta untuk menentukan bentuk polinomial kuadrat Px sama dengan A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat yang melewati 3 titik yaitu 1, 2, 25, dan 3, 10. Karena terdapat 3 titik, maka order polinomialnya adalah kuadrat. Langkah pertama adalah membentuk sistem persamaan berdasarkan setiap titik yang diketahui. Setiap pasangan X dan Y disubstitusikan ke dalam bentuk umum polinomial sehingga diperoleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel A0, A1, dan A2. Langkah selanjutnya adalah menuliskan persamaan linear tersebut dalam bentuk matriks diperbesar. Kemudian dilakukan eliminasi Gauss-Jordan untuk mencari nilai A0, A1, dan A2. Langkah yang pertama, baris kedua dikurangi baris ke-1, dan baris ketiga dikurangi baris ke-1. Langkah yang kedua, baris ketiga dikurangi 2 kali baris 2. Untuk langkah yang ketiga, baris ketiga akan kita bagikan dengan 2 sehingga didapat bentuk eselon baris. Lalu akan kita lakukan substitusi mundur untuk mencari bentuk eselon baris tereduksi. Sehingga didapatkan hasil A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 0, dan A2 sama dengan 1. Sehingga polinomial yang memenuhi ketiga titik tersebut adalah 1 tambah x kuadrat. Dan gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Demikianlah video pembahasan kami mengenai metode interpolasi polinomial menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang hubungan antara aljabar linear dan analisis numerik.